Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahadatul Afifah dengan NIM 230907501023 dengan mata kuliah e-commerce, dosen pengampu Pak Andi Hermanto. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai UI UX dan juga materi yang dibawakan adalah materi yang sudah disediakan oleh dosen saya, yaitu Pak Andi Hermanto. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas terkait UI UX design dan juga experience optimization. Di sini ada introduction. Pertama itu mengenai perkuliahan. Kemudian ada agenda dari kelas kami. Mungkin bisa langsung saja ke pembahasan materi. Pre-purchase e-commerce customer frustration. Nah, di sini kenapa sih pengguna itu bisa merasakan frustasi sebelum menyelesaikan pembeliannya di e-commerce? Nah, ada 3 nih alasannya. Yang pertama adalah a confusing checkout process. Nah, yang dimana proses checkoutnya itu membingungkan sehingga customer ini tidak jadi membeli. Contohnya, misalkan form untuk membelinya itu terlalu panjang penjelasannya, atau langkah-langkahnya itu terlalu banyak dan rumit, atau juga dari tombolnya yang kurang jelas dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tuh bisa menjadi salah satu faktor pengguna tidak jadi membeli. Kemudian faktor yang kedua adalah the buy now button is impossible to find. Jadi tombol buy now atau beli sekarangnya itu susah untuk ditemuin atau tidak ditemukan. Nah, jadi mungkin dari tombol buttonnya ini bisa dari warnanya atau ukuran yang terlalu kecil, atau malah bisa saja dia tidak kelihatan begitu. Nah, kemudian yang ketiga ada the site is too slow or crashes. Nah, jadi situs dari web e-commerce ini itu lambat atau sering error. Nah, coba kalian bayangin seperti ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah seorang yang sedang mengakses e-commerce. Nah, di sini terlihat ada loading, ada error, ada deskripsi yang terlalu panjang dan lain sebagainya. Nah, otomatis hal-hal yang seperti ini dapat membuat pengunjung kita itu merasakan frustasi. Nah, kemudian UI bukan UX, UX bukan UI. Nah, banyak dari kita yang walaupun UI dan UX ini saling terhubung gitu ya, tapi UI dan UX ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi, kalau UI itu user interface, UX itu user experience. Kalau dari namanya saja, user interface yaitu tampilan depan ya. Jadi UI ini adalah bentuk visual. Kemudian untuk UX adalah experience-nya, bagaimana pengalaman pengguna, bagaimana kemudahannya, fungsinya, dan lain sebagainya. Jadi meskipun dari UI suatu website itu udah keren sekali gitu ya, tapi kalau UX-nya buruk sama saja. Nah, user interface di sini dijelaskan bahwa contoh-contohnya itu seperti layout, colors, typography, atau buttons. Jadi kayak ya tata letaknya, warnanya, dari font-fontnya atau hurufnya, dan juga tombol-tombolnya. Nah, itu tuh masuk ke user interface. Nah, bagaimana dengan user experience? Nanti akan kita bahas. Jadi user interface dulu ya. Nah, user interface ini adalah dimana pengguna itu berhubungan langsung dengan produk digitalnya. Nah, di sini dijelaskan nih, user interface is the point where a human user interacts with a digital product. Nah, jadi dia berhubungan langsung nih dengan digital produknya. Kemudian seperti websitenya, aplikasinya, terus juga operating systemnya. Nah, kemudian nih di sini disebutkan juga nih ada elemen-elemennya seperti buttons, icon, menu, layout, color, fonts. Nah, oke, next.
Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Nah, ada elemen-elemen visualnya, buttons itu tombol-tombolnya, ikonnya yang menarik gitu ya. Jadi icon-icon yang tanpa ada penjelasan pun orang bakal langsung ngeh itu tuh icon apa gitu, fitur apa gitu. Kemudian ada menu, ada layout, tata letaknya, ada colors, dan juga fontnya. Nah, kemudian kita masuk nih ke user experience. Nah, user experience ini adalah dimana pengalaman pengguna adalah proses untuk menciptakan pengalaman yang bermakna dan relevan bagi pengguna. Nih, seperti yang dijelaskan di sini ya. User experience design is the process design terms used to create product that provide meaningful and relevant experience to user. Nah, di sini juga ada ilustrasinya nih, dimana yang mungkin layoutnya yang rapi ya dibanding dengan yang dipegang oleh lelaki gitu. Pengalamannya gitu, bagaimana kenyamanannya, bagaimana fungsi-fungsinya, begitulah. Oke, nah di sini the UX journey, navigating feelings and functionality. Nah, kalau untuk emosional, jadi UX ini tuh ada dua gitu ya. Kayak yang pertama dia memikirkan terkait perasaan dari pengguna. Kemudian yang kedua juga dia mempertimbangkan dari segi easy of use-nya atau fungsinya gitu, atau kenyamanan penggunaannya gitulah. Nah, kenapa sih UI UX itu penting gitu? Why do UI UX matter? Nah, jadi mengapa penting? Jadi untuk pengguna pastinya untuk complete tasks quickly, efficiently. Nah, jadi pastinya supaya lebih efisien gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian juga menambah kepercayaan begitu. Kemudian kalau untuk bisnis itu bisa meningkatkan penjualan, kemudian meningkatkan juga loyalty-nya customer gitu ya, customer relationship-nya gitu. Kemudian juga customer itu membangun rasa positif untuk brand-brand kita gitu. Nah, selanjutnya how UX drive conversion. Nah, sini kita udah membahas terkait konversi ya, conversion, bagaimana bisa mengonversi penjualan dan juga customer loyalty. Nah, di sini ada fokus utamanya ini, yaitu easy of use, comfort atau kenyamanan, efisiensi, dan juga user satisfaction atau kepuasan pelanggannya. Jadi, dimana ketika pengguna atau pengunjung itu sudah merasakan kemudahan, otomatis setelah itu pengguna itu juga harus merasakan adanya kenyamanan gitu. Nah, setelah kenyamanan ini sudah dari situs kita itu mudah, kemudian kenyamanan. Nah, pastinya nanti kita juga harus memikirkan terkait efisiensi dari penggunanya gitu. Kayak kita memikirkan bagaimana tidak terlalu banyak langkah-langkahnya, kemudian juga bagaimana mengefisienkan waktunya. Nah, setelah itu pastinya akan ada kepuasan dari pengguna tersebut. Nah, jadi itulah yang mendorong gimana sih customer itu akan loyal ke kita gitu. UX dan konversi. Conversion sama dengan the desired action user takes such as. Jadi ada 4 nih, atau banyak lah. Jadi di sini disebutkan ada 4 yang bisa menjadi konversi. Yang pertama, kalau bisa dilihat dari customer kita itu sudah melakukan pembelian produk, nah itu yang disebut dengan konversi. Kemudian ada juga kalau misalkan tipe webnya itu untuk membuat akun, maksudnya kayak penilaiannya.
Jadi kalau misalkan udah membuat akun, nah itu udah ada konversi yang terjadi. Kemudian ada juga kalau dari pengunjung itu sudah mengisi form, nah artinya juga udah ada konversi di sana. Kemudian downloading and apps gitu ya, dan lain sebagainya. How does UX affect conversion? Nah, jadi gimana sih sebenarnya efeknya ke konversi gitu, UX ini ke konversi. Nah, jadi clear navigation sudah pasti itu dengan navigasi yang jelas itu kita membantu pengguna untuk mendapatkan produk yang cepat gitu, make it easier for user to find product. Jadi pengguna itu akan mudah untuk mendapatkan produknya. Yang kedua ada simple checkout. Nah, yang pasti di sini checkout yang sederhana pasti akan mengurangi resiko untuk batal membeli. Jadi misalkan kalau misalkan checkoutnya ini terlalu panjang gitu, nah pasti kayak mengurangi rasa orang ini akan membeli, kayak tidak yang seharusnya impulsif gitu ya. Kalau sederhana kan pasti orang langsung impulsif gitu, atau pembelian secara mendadak atau tiba-tiba gitu kan kalau sederhana. Kemudian ada fast website atau apps performance. Nah, di sini performa website yang cepat juga mencegah pengguna tadi frustasi seperti yang di awal saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan lama gitu ya loadingnya, nah itu kan frustasi. Jadi di sini juga menjadi faktornya kita harus menyiapkan website yang cepat gitu. Kemudian effective visual and CTA atau call to actionnya harus ada. Jadi call to action yang menarik juga meningkatkan pengguna untuk mengklik dan juga melakukan pembelian gitu. Nah di sini ada nih studi kasus penelitian bahwa kalau misalkan setiap penundaan dari 1 detik itu, nah itu sama saja dengan menurunkan konversi hingga 7%. Nah, jadi kalau misalkan website kita itu lama gitu ya, kita tuh bisa kehilangan pelanggan, yang pastinya juga kehilangan penjualan gitu. Nah, jadi 1 detik aja itu sangat bermakna ya, kehilangan 7% conversion gitu. Nah, lanjut business impact of good UX. Nah, jadi UX yang bagus itu ada 4 manfaat utamanya. Yang pertama, increased revenue. Kemudian ada cost efficiency. Yang ketiga, word of mouth and referrals. Yang keempat ada competitive advantage. Nah, yang dimana pendapatan meningkat atau increased revenue, kemudian biaya turun, promosi dari pelanggan, dan juga keunggulan kompetitif. Jadi pengguna yang puas itu kayak lebih sering berbelanja, lebih jarang komplain, dan juga suka merekomendasikan website kita kepada orang lain. Itulah impactnya kalau misalkan UX kita ini bagus. Jadi pengguna akan merekomendasikan lah gitu ceritanya ke orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih itu A/B testing. Nah, jadi a controlled experiment of optimization, a method of comparing two version A and B gitu of a single web page or app to determine which one perform better. Jadi di sini tuh kita membandingkan nih antara 2 web yang dimana versi A sama versi B. Versi A itu versi yang berbeda dengan versi B, sehingga nanti kita lihat nih, kita tes yang mana sih yang user lebih banyak melakukan konversi di antara kedua web ini. Kemudian nanti kita cari bagaimana sih hasilnya gitu. Jadi kita melakukan eksperimen dengan 2 website. Nah, small change big impact. Jadi perubahan kecil
tapi hasil yang besar. Jadi case studinya call to action button on a product page. Nah, di sini ada dua nih contoh, yang versi A sama versi B. Bisa kita lihat di sini perbedaannya itu adalah warnanya aja. Yang lain itu sama, layoutnya sama, fontnya sama, hanya dari perbedaan warna antara biru dan juga hijau. Nah, tapi ini itu ternyata setelah diteliti, nah versi yang B itu lebih banyak tingkat konversinya, sebanyak 15%. Nah, inilah pentingnya juga bagaimana kita memikirkan gitu terkait warna ini. Jadi ternyata hal yang kecil seperti ini dapat memberikan dampak yang luar biasa. Nah, lanjut. Nah, kapan sih kita bisa melakukan user testing atau A/B testing? Nah, jadi kalau misalkan kita akan melakukan penelitian gitu ya, misalkan melakukan uji coba, kalau kita ingin mencari kenapa sih, nah kita lebih cocok menggunakan user testing. Tapi kalau kita mencari mana sih yang lebih bagus, nah kita menggunakan A/B testing. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mencari kenapa, kita menggunakan user testing. Jadi kita akan eksplorasi kenapa sih user itu mengalami struggle gitu ya, mengalami kesulitan gitu dalam check out gitu. Terus kalau yang A/B testing, nah di situ tuh kita melakukan example kayak yang hijau dan biru button tadi. Nah, itulah perbedaannya kapan saja kita menggunakan user testing atau A/B testing. Next, di sini experience optimization. Jadi UX is not a project, it's a continuous process. Jadi UX itu bukan hanyalah project yang berhenti saat itu saja, tapi itu adalah proses yang terus berlanjut seiring dengan bagaimana sih kenyamanan yang terus diuji coba gitu. Nah, jadi bisa dari tahap analisisnya, kemudian buat hipotesisnya, terus melakukan tes ya atau uji gitu kan, terus dipelajari hasilnya, terus kita ulangi lagi, learn and repeat. Nah, jadi kita itu kalau UX, jadi itu bukan sekedar kita membuat terus selesai gitu. Nah, bukan. UX itu adalah proses yang terus berlanjut. Nah, jadi UI UX itu, kalau UI adalah seperti visual apa yang pengguna lihat, kalau UX apa yang mereka rasakan. Gitulah secara garis besarnya untuk bisa membedakan dari UI dan UX ini. Planning and foundational research. Failing to plan is planning to fail. Jadi gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, untuk kita membuat plan gitu ya, membuat rencana, kita tuh harus tahu dulu nih 3 faktor yang minimal kita harus tahu 4 ini. Kita harus tahu 4 ini. Yang pertama itu what will you sell? Apa sih yang akan kamu jual? Yang kedua, who is your target market? Nah, kita harus tahu dulu siapa target market kita. Kemudian yang ketiga, who are your competitors? Jadi siapa juga kompetitor kita gitu di bidang tersebut. Kemudian yang keempat, what makes you unique? Apa sih keunikan dari produk yang kita jual? Next, defining your niche and product. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau misalkan kita akan membuat clothing nih, misalnya clothing pakaian gitu kan, pakaian. Nah, jangan hanya membuat clothing aja gitu, kayak kita harus ada nilai uniknya. Misalkan nih kayak contoh di sini, modern batik attire for young professionals. Nah, jadi kayak ada pembedanya gitu. Jadi batik modern lah kan, itu hal yang ini ya, unik gitu. Nah, mungkin itu. Kemudian choosing the right e-commerce platform.
Nah, jadi dalam e-commerce ini kan ada banyak ya platformnya. Nah, yang pertama itu ada hosted platform, SaaS atau software as a service. Nah, contohnya itu banyak, Shopify, BigCommerce, Wix dan lain sebagainya. Nah, keunggulannya di sini untuk SaaS ini yaitu gampang digunakan. Kemudian keamanannya juga sudah terjamin. Terus technical support include, terus juga mudah kita untuk memulainya. Nah, tapi ada kekurangannya, yaitu kita harus berlangganan tiap bulannya. Terus juga ada batas-batas untuk kita mengkustomisasi ya, jika kita tidak berlangganan. Nah, yang kedua ada self-hosted atau open source platform gitu. Jadi contohnya itu seperti WooCommerce atau WordPress gitu ya, atau Magento dan lain sebagainya. Di sini kelebihannya itu bisa kita kontrol secara penuh. Kemudian dia juga fleksibel, terus juga tidak harus memiliki lisensi gitu ya. Terus untuk kekurangannya lebih ke teknisnya, maintenance-nya gitu kan, orang-orang yang harusnya paham gitu. Jadi kayak tidak segampang yang software as a service tadi yang mungkin bisa semua orang menggunakan. Nah, kalau open source ini kan hanya orang-orang teknis yang memang ahli gitu. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan nih dari apa sih mana nih yang mau kita pilih, menggunakan software as a service atau open source gitu. Nah, kita bisa pertimbangkan yang pertama mulai dari budgetnya, kemudian bagaimana skill dari sumber daya manusia kita ya, kemudian juga apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ke depannya gitu untuk e-commerce kita ini. Jadi bisa dipertimbangkan dari hal-hal tersebut. Nah, ini contohnya tadi seperti ada Shopify, BigCommerce, Wix itu yang SaaS, terus WooCommerce, terus Magnesio itu juga yang open source. Nah, terus di sini juga ada fitur-fitur dari e-commerce nih. Jadi setiap e-commerce itu pasti harus ada setidaknya fitur ini juga nih. Pertama adalah payment gateway-nya, kemudian logistiknya, kemudian inventory manajemennya, customer account, produk filternya, dan juga review dan rating gitu ya. Nah, mungkin ini adalah tampilan ya, ada secure checkout-nya seperti PayPal, Stripe, Square. Terus ini juga ada inventory manajemennya, terus ini juga shipping sama logistiknya, bisa dilacak gitu ya, paketnya udah di mana gitu, produknya udah sampai di mana gitu. Terus customer account-nya kita harus ada juga purchase history-nya lah, gitulah pokoknya hal-hal yang harus ada di dalam web. Nah, bisa nanti kalian searching lebih jauh mengenai fitur-fitur tersebut. Nah, untuk pengantar kali ini mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan.